Kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Dan ensiklopedia Islam yang kedua kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini adalah tentang bagaimana suatu kendaraan yang luar biasa dipakai oleh para nabi. Kemudian kendaraan ini sangatlah tangguh pada masa itu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, bahkan Allah menginginkan kita, afala yang zurun, apakah kalian tidak memperhatikan? Allah menginginkan kita bagaimana Allah memperhatikan atau kita memperhatikan bagaimana apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia atau kendaraan apa ini? Adalah onta, hewan tangguh tunggangan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti sudah sangat familiar jamaah sekalian tentang hewan berpunuk yang satu ini, yaitu unta. Sejak zaman Rasulullah SAW atau sejak zaman Nabi terdahulu, unta sudah menjadi tunggangan untuk alat transportasi yang sangat diandalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta itu? Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan semua anggota tubuh pada unta yang Allah ciptakan begitu istimewa. Bagian punuk menjadi cadangan makanan ketika dibutuhkan atau cadangan minuman ketika unta tersebut berada di padang pasir yang tandus tanpa tidak ada yang namanya sumber air di sana. Maka punuk unta adalah cadangan makanan dan minumannya. Bagian kelopak mata unta dapat menembus cahaya. Apa gunanya dan apa manfaatnya? Sehingga ketika dia berjalan di tengah badai pasir, unta tersebut tetap bisa berjalan walaupun dalam keadaan menutup matanya. Unta memiliki hidung yang dapat menutup ketika ada badai pasir. Tubuh unta pun tertutup kulit tebal dan rambut lebat sehingga begitu baik dalam beradaptasi pada suhu tertentu. Masya Allah. Dan satu lagi, hadis yang menambah keistimewaan pada hewan onta yaitu dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqal dan suku Uraina yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengalami sakit ketika berada di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh mereka untuk yang namanya meminum susu onta ataupun daripada air kencingnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi jamaah ada khilaf di antara ulama tentang kencing ini. Ada yang mengatakan memang benar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan atau memperbolehkan meminum kencing onta. Tapi dalam pendapat lain mengatakan bahwasanya kencing onta tetaplah najis dan segala jenis kencing itu adalah najis. Maka perbedaan ini adalah masya Allah suatu khazanah keislaman yang luar biasa memperluas keilmuan kita. Kalaupun mungkin ada yang mengatakan halal maka itu ada dalilnya dan ada juga yang mengatakan tidak boleh dan itu pun ada dalilnya. Bukan menjadi suatu bahan untuk kita perdebatkan atau suatu bahan untuk kita yang namanya perselisihkan sehingga terjadi perdebatan di antara kita. Masya Allah, agama Islam agama rahmatan lil alamin. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah masih banyak hal-hal yang bisa dipelajari dibandingkan perdebatan itu. Maka seperti tadi Allah menginginkan kita melihat onta bagaimana kelopak matanya, bagaimana kakinya, bagaimana yang namanya Allah ciptakan hidungnya dan bagaimana kulitnya untuk bisa bertahan di padang pasir yang tandus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian ensiklopedia kita di pagi hari yang berberkah ini. Semoga menambah wawasan kita. Dilanjutkan kesimpulan dari guru kami Ustadz Maulana. Silahkan Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz Sam, luar biasa. Hari ini tema kita menarik sekali. Kalau iri, bilang bos. Nah kalau begitu, irilah dalam hal kebaikan untuk kegemaran bersedekah, kegemaran mengamalkan serta mengajarkan ilmu. Tapi jangan iri yang melahirkan kebencian, permusuhan dan mengharapkan nikmat Allah pada orang itu hilang. Nah, dari orang tersebut itu yang bahaya. Namun iri yang baik adalah iri yang mengantarkan, melahirkan motivasi dan semangat dalam melakukan kebaikan, tidak berharap hilangnya nikmat pada orang lain. Insyaallah jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah, sekarang kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Habib Nabil. Silakan Habib. Baik jamaah sekalian, kita tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami, kedua orang tua kami dan seluruh saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf lagi juga Maha Penyayang. Ya Allah, jauhkan kami dari ghuyur wal hasad, jauhkan hati kami daripada iri dan dengki. Ya Allah, karena Engkau menyatakan bahwa melalui Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya hasad memakan amal kami seperti makannya api terhadap kayu bakar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, jauhkan kami dari ujub, jauhkan kami daripada ghurur, jauhkan kami daripada takabur, karena semua itu adalah keburukan. Ya Allah, jauhkan kami daripada hal-hal yang buruk dunia dan akhirat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok jamaah. Jaga kesehatan, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu